Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah minggu KPAR GKJW Singosari bersama Mbak Hervina dan Pak Jati. Gimana nih kabar adik-adik semua? Baik? Sukacita? Pastinya dong. Nah, Kak Vina berharap adik-adik semua saat ini dalam kondisi yang sehat, baik, dan sukacita. Untuk menyambut sukacita kita pada hari ini, kita mau sama-sama pujikan sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutnya jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah, ada berkat yang akan tercurah dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, sebelum kita mau lebih lanjut lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sapa Tuhan terlebih dahulu yuk. Kita mau sama-sama ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini ya Bapak. Pada kesempatan kali ini ya Bapak, kami mau bersama-sama dengan teman-teman kami mau beribadah, kiranya kuasa Tuhan boleh menyertai kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah kuasa Tuhan boleh menyertai. Inilah doa kami ya Bapak, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan buat kita dan baiknya Tuhan buat kita, nah kita mau memuliakan nama Tuhan lagi nih. Kita mau memuliakan namanya dengan memujikan betapa baiknya Kau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku risaukan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku risaukan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana. Nah, kita udah memuliakan nama Tuhan. Sekarang Kak Vina mau tanya nih, salah satu bentuk kita untuk menerima dan merasakan kasih Tuhan itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan pikiran kita mau meneduhkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan teduh. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa agar Tuhan boleh memimpin kita agar mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak Pamong saat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam berdoa. Bapak yang makasih, ya Bapak, terima kasih Tuhan di kesempatan ibadah kali ini ya Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk bisa memahami segala ucapan Engkau melalui kakak-kakak Pamong yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati juga untuk kakak-kakak Pamong dalam menyampaikan firman Tuhan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Ya doa kami ya Bapa, kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan boleh menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Yuk sebelum kita mendengarkan firman, kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita, buku tulis dan juga pena. Nah, sudah siap semuanya? Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 33. Maaf ya, Budi diulang. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 4 23 sampai dengan 33. Nah, Bu Didi akan bacakan ayat nas kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus
hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama, apa ya yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, terutama dalam nas yang Bu Didik bacakan tadi, dan yang paling utama di dalam ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, sebelumnya Bu Didik akan bercerita dulu di perikop yang sebelumnya, yaitu tentang Petrus dan Yohanes, ya. Nah, anak-anakku, ini ada gambar tentang Yohanes dan Petrus. Ini Yohanes, ya, yang pakai baju biru ini adalah Yohanes, dan yang memakai baju hijau adalah Petrus. Nah, mereka adalah salah satu murid-murid daripada Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes. Dan Petrus kita kenal dahulu adalah seorang nelayan. Ya, mereka bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mereka bercerita bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Nah, maka ketika mereka berbicara, bercerita tentang kebaikan Tuhan, ya, terdengarlah cerita itu ke telinga imam-imam. Wah, apa yang terjadi, anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Imam-imam merasa tidak senang, dan ahli-ahli Taurat pun juga tidak senang. Nah, ini adalah para imam-imam, para ahli Taurat, orang Saduki, ya. Akhirnya mereka ditangkap, Petrus dan Yohanes tadi. Mereka ditangkap, dibawa ke tahanan. Wah, kasihan ya mereka. Akhirnya mereka ditahanlah di sana. Karena pada waktu mereka ditangkap, hari sudah mulai malam. Nah, keesokan harinya dibawalah mereka, Yohanes dan Petrus, ke hadapan Mahkamah Agama. Ya, di sana mereka diadili. Nah, terus ditanya apa saja ya mereka ya? Wah, akhirnya Mahkamah Agama ini yang terdiri dari orang-orang ahli Taurat tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan siapa? Petrus dan Yohanes tadi. Hei, apa yang kamu bicarakan? Dengan kuasa apa kamu boleh menceritakan tentang kebaikan yang seperti yang kamu ceritakan? Wah, begitu menyudutkan pertanyaan para Mahkamah Agama ini kepada Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes dengan penuh kuasa Roh, dengan mereka menjawab pertanyaan daripada Mahkamah
agama tadi, para imam-imam. Aku menceritakan kebaikan dengan kuasa Yesus. Tidak ada ketakutan dalam diri mereka. Akhirnya mereka memberikan bukti. Ya. Seseorang dihadapkan kepada mahkamah agama. Orang inilah yang telah disembuhkan. Orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Itu yang Petrus dan Yohanes sampaikan kepada para imam-imam. Nah, setelah berunding, para imam-imam ini, ya adik-adik ya, mereka berunding, berbisik-bisik. Kok nggak ada kesalahan apapun ya setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan? Kok nggak ada celah untuk kita memasukkan mereka ke dalam penjara? Nah, seperti halnya ketika kita ya di jalan raya tiba-tiba ada polisi memeriksa surat-surat kita. Nah, ketika kita diperiksa polisi dan menunjukkan surat-surat, ternyata lengkap. Reaksinya Pak Polisi gimana? Ya, kita disuruh jalan. Seperti itu juga halnya ketika para imam-imam memberikan pertanyaan kepada Petrus dan Yohanes ini. Dia kepingin ada kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ternyata tidak terbukti. Akhirnya mereka dilepaskan, mereka dibebaskan. Tetapi apakah berhenti sampai di situ anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Tentu saja tidak. Mereka diancam oleh para imam-imam. Sudah ya, berhenti sampai di sini saja. Jangan lagi memberitakan kebaikan dalam kuasa nama orang itu. Seperti itu yang disampaikan para imam-imam kepada Yohanes dan Petrus tadi. Tetapi mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan keberanian mereka tetap menyangkal, mereka tetap tidak taat kepada para imam-imam. Biarlah Allah yang menilai apakah kita taat kepada imam-imam atau taat kepada Tuhan Yesus. Dan mereka memilih untuk tetap memberitakan kabar sukacita. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dengan keberanian Petrus dan Yohanes ini, banyak sekali orang yang percaya kepada Yesus. Berapa jumlahnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Iya, banyak sekali. 5.000 orang laki-laki. Wih, banyak sekali ya. Bukan hanya 1-2 orang atau 100. Sampai dengan ribuan. Ya, akhirnya setelah mereka dilepaskan atau dibebaskan dari tahanan, bagaimana Petrus dan Yohanes? Mereka akhirnya bercerita, dihadang oleh teman-temannya. Nah, ini mereka bertemu dengan para sahabat dan teman-temannya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lalu Yohanes dan Petrus menyampaikan apa yang peristiwa apa yang dialami oleh mereka tadi malam sampai pagi hari, sampai disidang ke mahkamah agama. Akhirnya Petrus berbicara seperti ini. Kita tidak boleh lagi menyampaikan kabar sukacita, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, teman-temannya menjawab,
kita tidak perlu takut. Kita hanya diancam seperti itu, kita tidak perlu takut. Iya, Yohanes juga menimpali berbicara. Iya, kita tidak perlu takut. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya semua teman-teman Yohanes dan Petrus bersama-sama berdoa. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan kita untuk selalu berdoa. Dan ketika berdoa ada kekuatan atau pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Dan di dalam Matius 21:22 juga di sana dikatakan bahwa apapun yang kita minta, mari kita sama-sama kita buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut ya. Ketika kita ada masalah, ketika di sekolah kita juga mempunyai permasalahan, tidak perlu takut kita untuk menceritakan kepada nenek, kakek, atau kepada mama, papa, sehingga mereka bisa bersama-sama membawa permasalahan kalian ke dalam doa. Dan kita bisa membangun mezbah doa di tengah-tengah keluarga kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita apapun yang kita hadapi, marilah kita ungkapkan, kita curahkan melalui doa kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan jawaban atas segala permasalahan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak semua, anak-anak balita mungkin bisa dibantu oleh mama papanya ya. Ada PR dari Bu Didi dan tadi sudah diminta menyiapkan buku alat tulis ya. Yuk, yang pertama pertanyaan dari Bu Didi, siapakah yang diadili oleh Mahkamah Agama? Ya, tadi ada berapa orang? Ya, 2 orang. Dan yang kedua, mengapa mereka dibebaskan? Nah, yang ketiga, ancaman apa yang mereka terima? Dan yang terakhir, apa yang mereka lakukan setelah mereka dibebaskan? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini adalah tema bulan keluarga. Nah, anak-anakku, apapun yang kalian hadapi tidak perlu sungkan atau dipendam sendiri kalau ada permasalahan ya, tetapi kalian boleh sharing kepada teman yang boleh dipercaya atau kepada sanak saudara, terlebih lagi kepada mama dan papa. Harus ada keterbukaan. Nah, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang sangat singkat kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan Kau ajar kami untuk setiap hari kami boleh melakukan segala yang Kau firmankan Tuhan menurut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar untuk hari lepas hari lebih Tuhan membawa segala sesuatu di dalam doa kami ya Bapa. Karena kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan Engkau lalukan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan boleh terjadi di dalam negeri kami terkasih ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam di mana-mana Tuhan. Bila kiranya Engkau membersamai mereka Tuhan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mungkin masih ujian ataupun Tuhan mereka sudah menerima rapot. Apapun hasil yang akan mereka terima Tuhan, biarlah semua itu Tuhan hanya kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Rudi Sewoyo beserta para majelis penatua diaken, prokantor, organis, pamong Tuhan, dan semua komisi-komisi pokja yang ada Tuhan. Bila kiranya pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak warga GKJ Singosari ini ya Tuhan, yang saat ini bergumul Tuhan di dalam pekerjaan maupun Tuhan di dalam mencari pasangan hidup mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyediakan apapun Tuhan yang menjadi keperluan dan kerinduan mereka. Kami yakin percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan, menurut rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati juga anak-anak kami di dalam GKJW Singosari ini ya Tuhan, beserta orang tua mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak kami. Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan untuk para orang tua di dalam membimbing dan mendidik mereka. Tuhan Yesus, inilah doa dan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Ayo, tadi apa yang disampaikan kakak-kakak pamong tadi diingat dan diterapkan dalam kehidupan adik-adik ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan nih, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tiba waktunya untuk mengucap syukur. Tapi sebelumnya Kak Vina mau tanya, apakah adik-adik merasa diberkati? Pasti dong ya, kita merasa terberkati oleh firman Tuhan. Nah, kita mau mengucapkan syukur karena kita merasa terberkati dengan mengumpulkan persembahan dan menaikkan pujian, aku diberkati.
sekarang kita mau bawa persembahan yang udah kita kumpulkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa kembali ya. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami gunakan untuk mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kami ya Bapak, jikalau kami dalam mempersembahkan ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan mengampuni kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan apa yang kami dapatkan dalam ibadah ini, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, udah gak terasa nih ibadah pagi hari ini udah selesai. Nah, tetap ingat ya, apa yang tadi udah disampaikan oleh kakak Pangmong diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kak Vina berharap adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya bersama kakak Pamong lainnya. Tuhan memberkati.